dengan saya, Ati Marmiati, masih dari channel Our Synergy. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang program pengungkapan sukarela sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, di dalam program PPS ini, atau yang di masyarakat luas lebih dikenal sebagai Tax Amnesty Jilid 2, karena tahun 2015 yang lalu telah ada program pengungkapan harta yang disebut dengan pengampunan pajak atau Tax Amnesty Jilid pertama. Yang menjadi latar belakang kenapa tahun ini ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, kemudian ada sisipan yang mengatur terkait tentang pengungkapan sukarela. Kondisi yang pertama bahwa setelah TA berlalu, terus kemudian DJP juga menemukan data-data bahwa ditemukan masih banyak orang pribadi maupun badan yang belum sepenuhnya mengungkapkan hartanya, yang belum sepenuhnya melaporkan hartanya. Harta ini merupakan harta perolehan sampai dengan tahun 2015. Nah, kondisi yang kedua yang menjadi latar belakang kenapa harus ada pengungkapan secara sukarela ini, bahwa khusus untuk wajib pajak orang pribadi ini diberlakukan untuk wajib pajak orang pribadi, bahwa pada periode 2016 sampai 2020 ini juga masih banyak harta yang belum diungkapkan. Nah, untuk itu dengan kondisi yang saat ini pemerintah memberi kesempatan untuk wajib pajak yang tujuannya agar kepatuhan wajib pajak itu meningkat dengan cara pembayaran pajak secara sukarela, pengungkapan harta secara sukarela, dan kemudian pembayaran pajaknya berupa pajak final. Nah, kali ini saya akan memakai slide yang saya dapatkan dari DJP, dan slide ini asli masih baru disosialisasikan pada tanggal 7 Desember 2021 yang lalu. Nah, tadi saya mengungkapkan bahwa program pengungkapan sukarela ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Nah, yang pertama, program ini ditujukan untuk peserta TA, baik itu orang pribadi maupun badan, yang belum melaporkan sepenuhnya harta dalam surat pemberitahuan SPH kalau dulu, bila ditemukan akan dianggap sebagai penghasilan yang dikenai PPh final sebesar 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, 12,5% untuk BB tertentu dari harta bersih tambahan. Nah, ini dikenai sanksi sebesar 200%. Ini adalah peraturan yang tertuang di dalam pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Nah, untuk kondisi yang kedua, yaitu wajib pajak yang belum melaporkan penghasilan tahun pajak 2016 sampai 2020 sesuai ketentuan akan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah dengan sanksi administrasi. Nah, DJP itu sudah memperoleh data yang sangat banyak melalui pertukaran data otomatis, kemudian data perpajakan dari ILAP, dan wajib pajak belum mengungkapkan asetnya. Nah, belum mengungkapkan seluruh asetnya. Maka berdasarkan data-data ini, wajib pajak dihimbau atau diajak untuk mengikuti program pengungkapan secara sukarela. Program pengungkapan secara sukarela ini bertujuan juga untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.
kebijakan pertama. Jadi di dalam Undang-Undang HPP ini ada dua kebijakan. Kebijakan yang pertama itu untuk peserta program tax amnesty yang telah lalu, baik itu orang pribadi maupun badan. Basis hartanya adalah harta dari tahun 2015 ke bawah ya, tahun 1985 sampai 2015. Kemudian tarifnya yang ditawarkan atau tarif yang diatur di sini adalah 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, kemudian 6% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan. Investasinya sendiri terdiri dari investasi dalam bentuk SBN, hilirisasi, dan renewable energy. Kemudian kebijakan yang kedua, ini pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Jadi ini basicnya adalah penghasilan dari tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan di SPT tahun 2020. Pesertanya siapa yang berhak mengikuti program ini adalah wajib pajak orang pribadi, jadi khusus wajib pajak orang pribadi saja. Kemudian tarifnya yang diatur adalah 18% untuk harta deklarasi luar negeri, ya, jadi hartanya di luar negeri dan tidak dibawa ke Indonesia. Kemudian 14% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri. Kemudian yang terakhir ini 12% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam bentuk SBN, hilirisasi, dan renewable energy. Nah, manfaat dari pengungkapan sukarela ini ya, apabila alumni peserta tax amnesty yang telah lampau yaitu tahun 2015 yang sudah mengikuti program TA, maka apabila ditemukan harta tambahan tidak akan dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA. Sanksinya yaitu dikenai PPh dengan tarif umum plus sanksi administrasi sebesar 200%. Kemudian manfaat yang lain, wajib pajak akan mendapatkan perlindungan atas data, informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenq atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Itu manfaat atau benefit yang bisa diperoleh oleh wajib pajak yang mengikuti program PPS ini untuk kebijakan pertama. Kemudian untuk kebijakan kedua, ini bagi wajib pajak orang pribadi yang mengikuti tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban pajak tahun 2016 sampai 2020. Kecuali ditemukan harta kurang diungkap, baik itu yang terkait dengan PPh orang pribadi, PPh potput, dan PPN, kecuali pajak yang telah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan. Manfaat yang lain adalah perlindungan data. Jadi data atau informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Konsekuensi terhadap kurang ungkap harta pada kebijakan pertama. Jadi apabila wajib pajak dulu sudah mengikuti tax amnesty, kemudian sekarang
ini ya, bagi peserta tax amnesty, baik itu orang pribadi atau badan yang sampai dengan undang-undang harmonisasi ini dilaksanakan, khususnya terkait program pengungkapan secara sukarela sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2022 ya. Ini harusnya tanggal 30 Juni tahun 2022 masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta pada saat mengikuti tax amnesty 2016. Apabila DJP menemukan harta lainnya ya sampai dengan tahun 2015, jadi harta 1985 sampai 2015 yang belum diungkapkan atau di sini menjadi harta baru yang kurang atau belum diungkap saat TK, maka akan dikenai pajak penghasilan final dari harta bersih tambahan dengan tarif bagi badan itu 25%, bagi orang pribadi 30%, dan bagi wajib pajak tertentu 12,5%. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi 200% sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty. Ya, jadi law enforcement tetap diberlakukan. Nah, bagi peserta kebijakan kedua, ini khusus untuk orang pribadi, juga ada konsekuensinya ya. Bagi orang pribadi peserta program pengungkapan sukarela kebijakan kedua yang masih terdapat harta tahun 2016 sampai 2020 yang belum diungkap atau belum dilaporkan pada laporan pajak penghasilan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta. Surat pemberitahuan pengungkapan harta. Apabila DJP menemukan harta tersebut ya, harta lainnya ini periode 2016 sampai 2020, maka harta ini akan dianggap sebagai harta baru ya. Kemudian dikenai tarif 30% kali harta baru plus sanksi yang diatur di KUP. Ya. Sanksinya mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Ini gambaran umum pengungkapan harta yang diatur di dalam pengungkapan sukarela ya. Jadi skemanya ya, pertama itu wajib pajak melaporkan atau membuat surat pernyataan nanti secara online, ada e-formnya nanti di program di laman DJP online. Kemudian secara otomatis akan diberikan surat keterangan ya, surat keterangan akan diberikan secara otomatis. Nah, kemudian surat keterangan tersebut ya yang sudah diberikan secara otomatis itu dapat dilakukan pembetulan ya. Wajib pajak dapat melakukan pembetulan atau dengan menambah atau mengurangi harta yang tadinya sudah diungkap ya dengan perbaikan ya atau pencabutan. Kalau pencabutan di sini berarti ada harta yang dikurangi. Kalau perbaikan bisa jadi ada kesalahan hitung, kesalahan tulis, atau bahkan ada tambahan harta. Kemudian nanti juga akan mendapatkan sket secara otomatis. Nah, dalam hal ini pun DJP juga berhak untuk melakukan penelitian. Nah, apabila di dalam proses penelitian, kemudian DJP melakukan klarifikasi kepada wajib pajak. Ya, klarifikasinya, himbauan dari klarifikasi, apabila ditemukan harta yang kondisinya tidak sebenarnya ya, tidak dalam kondisi yang sebenarnya begitu, wajib pajak bisa melakukan pembetulan ya. Wajib pajak bisa melakukan pembetulan, DJP juga bisa melakukan pembetulan atau bahkan pembatalan. Bagi wajib pajak yang melakukan komitmen ya repatriasi dan investasi, nah
ini ada jangka waktunya. Untuk repatriasi maksimum harus dilakukan tanggal 30 September 2022. Untuk investasi maksimum harus dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2023. Nah, kemudian apabila hal tersebut tidak dilakukan, wajib pajak akan mendapatkan surat teguran. Nah, apabila setelah mendapatkan surat teguran nantinya ini DJP tetap akan melakukan pengawasan ya. Wajib pajak bisa membayar tambahan PPh final secara sukarela, atau apabila tidak membayar ya, tidak mau membayar tambahan PPh finalnya, maka akan diberikan suatu ketetapan atau akan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, ini gambaran umum tentang program pengungkapan harta secara sukarela. Selanjutnya di video saya berikutnya saya akan membahas tentang tata caranya sampai dengan bagaimana cara kita membayar. Sampai ketemu di video saya berikutnya.